Shalom saudara, kembali bersama dengan saya. Saya masih ada di Manado, di Tondano, tepatnya di Welu. Kita tidak pernah bisa sampai ke tempat ini kalau tidak ada Reno yang menjadi pilot dan kopilotnya Pak Rizky ya. Oh, luar biasa. Mereka luar biasa. Jadi mereka tahu spot-spot yang bagus untuk bisa masuk ke tempat ini. 15.000. Amin. Tapi buat saudara diskon kalau saya yang punya. Kalau siap diberkati, tundukkan kepala kita berdoa. Di tempat ini kembali kami boleh menikmati firman-Mu Tuhan. Persiapkan hamba-Mu Tuhan untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu, sehingga sungguh oleh kebenaran firman-Mu siapapun kami yang dengar, percaya kami semua diberkati. Dimanapun kami berada, berkat Tuhan senantiasa tercurah. Silakan mau dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Buka bersama dengan saya firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 11. Yohanes 11 ayat 27 sampai dengan 30. Ya, Yohanes 11 ayat 27 ayat 30. Ini perikop yang sudah biasa kita dengar dan sudah sering kita dengar. Tapi ada satu momen yang dimana mungkin luput kita tahu, mungkin luput kita pelajari. Tapi itu mengandung hal yang luar biasa. Saudara, kita buka firman Tuhan dari 27 ayat 27 sampai dengan 30. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana, Dia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. 30. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih ada di tempat Marta menjumpai dia. Saudara, ayat yang luar biasa adalah ayat yang ke-30. Tapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Saudara, ini hal yang sangat menarik. Yesus masih ada di tempat di mana Marta menjumpai dia. Saudara, ini yang membuat saya agak sedikit menarik gitu loh. Kenapa? Sepertinya Tuhan Yesus itu kok seperti yang mau atau tidak. Dia mau nolong atau tidak nolong sih? Kok udah nolong tapi setengah-setengah? Dari awalnya firman Tuhan, dari awalnya kita melihat ada hal-hal yang dimana ya waktu dia dalam ayat ke-6-nya. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Dan awalnya saja kita sudah mulai agak sedikit tidak mengerti. Sahabatnya, orang yang dia kenal, orang yang dia kasihi sakit. Kenapa dia tidak bergegas untuk datang? Tapi dia tunda 2 hari. Dan akibatnya kita tahu, perjalanan 2 hari, dia tunda 2 hari. Lazarus mati, sudah terlambat 4 hari. Dari hal seperti ini kita mulai berpikir, kenapa Tuhan menunda-nunda jawaban doa, menunda-nunda untuk datang menolong. Kenapa hal seperti itu, saudara? Ini yang terjadi dan kita baca yang perikop yang kita baca. Waktu Tuhan Yesus datang ke sana, dia masih ada di tempat itu. Kita lihat satu lagi buat pembandingannya, saudara. Dalam ayat ke-15, dalam perikop yang sana ayat ke-15-nya. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagiku supaya kamu dapat belajar kepadanya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Yang pertama, waktu dia dengar Lazarus meninggal, dia tunda 2 hari. Sekarang sudah waktunya saat dia mau berangkat pergi ke tempatnya si Lazarus, Marta dan Maria. Saudara, dia pergi ke sana. Dia udah mau. Tapi sampai di sana, ayat tadi yang kita baca, dia tetap ada di tempat di mana Marta menjumpai dia. Dia tunggu di situ. Saudara, ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa yang saya mau katakan kepada saudara. Tuhan mau setiap kita di tempat ini meresponi kedatangannya. Judul khotbah saya pada saat kesempatan ini adalah bertepuk sebelah tangan. Apa saudara?
Ya, bertepuk sebelah tangan. Mungkin saudara tahu, mungkin saudara yang pernah muda dulu, mungkin saudara sedang jatuh cinta. Kita tidak mungkin menjalin satu hubungan kalau bertepuk sebelah tangan. Bertepuk sebelah tangan itu tidak bunyi. Kita harus bertepuk dua tangan sehingga bunyinya ada di sana. Ya, dan Tuhan seperti itu. Sepertinya dia kenapa tunggu di sini di tempat Marta menemui dia, dan Maria datang menjumpai dia di tempat di mana Tuhan. Kenapa Tuhan? Tuhan sudah mau datang ke tempat Lazarus, tetapi dia tidak langsung, tetapi dia tunggu di satu tempat. Inilah saudara, saya katakan kepada saudara, kalau ada jarak antara saudara dengan Tuhan, kalau jarak antara saudara dan Tuhan itu 1000 langkah, kalau jarak kita dengan Tuhan itu 1000 langkah, maka Tuhan mengambil inisiatif. 999 langkah dia akan dekati. Tapi ditinggalkan hanya 1 langkah, adalah langkah saudara dan saya. Kalau ada 1000 langkah, kalau ada 1000 langkah jarak antara kita dengan Tuhan, maka Tuhan akan memperpendek jangka itu 999 langkah. Tinggal 1 langkah yang dia tunggu adalah langkah saudara dan saya. Dia tidak mau kehadirannya di sana adalah kehadiran yang sia-sia. Dia mau kehadirannya adalah benar-benar kita respect, benar-benar kita mau, benar-benar kita rindu, benar-benar kita berharap. Dia mau kita seperti itu. Jadi dengan kata lain, dia tunggu di sana, dia tunggu reaksi. Apakah ada orang yang meresponinya? Apakah Marta, Maria mau datang ke sana? Apakah mereka butuh? Saudara, maaf. Kenapa dia tunggu di situ? Dia sedang menanti seperti ini. Marta dan Maria, apakah dia datang kepada Tuhan saat problem, saat Lazarus belum mati? Sekarang Lazarus sudah mati. Apakah dia tetap datang kepada Tuhan? Saudara, seringkali kita datang kepada Tuhan waktu kita punya problem, kah? Seringkali kita datang kepada Tuhan waktu kita punya masalah problem. Tetapi apakah kita akan tetap datang kepada Tuhan? Sekalipun masalah kita sudah sepertinya Tuhan tidak jawab, sepertinya semua sudah berantakan. Apakah kita akan tetap berharap kepada Tuhan? Seperti Marta dan Maria, dia tunggu. Apakah mereka tetap masih berharap? Sepengetahuan mereka, Lazarus sudah mati, Lazarus sudah dikuburkan. Saudara, ini yang dia tunggu di sana. Dia tunggu responnya. Apakah saudara masih tetap beriman? Saat masalah masih ada, saat masalah sudah hancur-hancuran, apakah tetap masih saudara berharap kepada Tuhan? Dia tunggu di sana. Tapi satu hal, dia tetap Allah yang luar biasa. Karena di hadapan Tuhan tidak ada masalah yang terlambat. Di hadapan Tuhan tidak ada masalah yang sudah hancur habis. Dia sanggup karena dia mampu mengubah kutuk menjadi berkat. Menurut kita sudah hancur, tapi dia bisa membalikkan keadaan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kita bandingkan. Kita bandingkan firman Tuhan yang terambil dari Markus 6. Markus 6 ayat 48. Saudara, ini hal yang hampir sama. Markus 6 ayat 48. Firman-Nya saudara. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Saudara, ia hendak melewati mereka. Ini adalah hal yang aneh. Maksudnya aneh. Di tempat yang tinggi saat Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa, dia lihat anak-anaknya diserang, perahunya diserang oleh angin sakal. Dia datang menjumpai mereka. Tidak ada perahu. Tuhan jalan di atas air. Saat dia berjalan di atas air untuk menolong murid-muridnya yang sudah terjebak di dalam angin sakal. Perhatikan, waktu dia berjalan di atas air untuk menolong muridnya dia berjalan di atas air untuk menolong murid-muridnya, tapi seolah-olah dia mau melewati perahunya. Orang timbulkan pertanyaan, kenapa sudah capek-capek berlelah-lelah dari atas gunung, bercapek-capek mengeluarkan semua yang luar biasa, berjalan di atas air, saat ada di samping, di dekat dengan perahu, kenapa dia mau lewat? Harusnya dia datang langsung ke sana. Inilah Tuhan mau menunggu respon saudara dan saya. Dia tidak mau bertepuk sebelah tangan.
dia mau tangan saudara. Walaupun tidak berarti, tapi dia mau tangan saudara untuk dikeluarkan, untuk meresponi sehingga terjadi tepuk tangan yang luar biasa. Ada amin? Ya, dia tidak mau bertepuk sebelah tangan. Dia tunggu respon saudara. Itu yang terjadi. Kita lihat lagi satu ayat lagi saudara. Sebelum semuanya ini kita lihat dalam Lukas 24. Lukas 24 dan ayat 28. Ini pun terjadi Lukas 24. Firman-Nya, mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Orang ini yang luar biasa. Mereka berjalan menuju Emmaus. Murid-murid Yesus cerita mengenai Tuhan Yesus yang kebangkitan. Murid-muridnya tidak percaya, murid-murid tetap berjalan. Dan begitu sampai ke rumahnya, seolah-olah dia mau melewati itu. Dia mau. Apakah kehadiran Tuhan Yesus benar-benar mereka inginkan, mereka butuhkan? Karena berapa banyak kita butuh Tuhan Yesus saat masalah kita ada. Saat kita butuh Yesus saat masih ada harapan. Apakah kita masih tetap percaya kepada Dia sekalipun harapan itu sudah tidak ada? Saudara, ini yang harus ada dalam setiap kita. Percayalah, Dia siap selalu. Dia mampu, bagi Dia jadi mustahil. Dan Dia tunggu adalah respon saudara dan saya. Kalau hari ini kita punya masalah problem sepertinya sudah begitu hancur, tapi percayalah, Tuhan siap di sana. Dan Tuhan mau kita bangkit kembali, meresponi tangannya yang sudah siap untuk memberkati kita. Ada amin? Jangan putus asa. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak. Seringkali kami tidak mengerti langkah-langkah daripadamu Bapak. Seringkali kami kecewa Tuhan saat masalah kami, saat problem pergumulan kami belum dijawab. Dan sepertinya sudah terlambat, seperti Lazarus sudah habis, sudah mati, sudah dikubur. Tapi hari ini Tuhan, penyertaan-Mu luar biasa mengingatkan pada setiap kami. Sekalipun buat kami manusia sudah tidak ada halangan, sudah tidak harapan lagi, tetapi Engkau tetap meresponi, Engkau tetap datang, Engkau tetap siap untuk memberkati, membalikan keadaan. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mampukan setiap kami Bapak, dimanapun jemaat-Mu Tuhan, kalau hari ini, saat ini mereka sudah begitu down, begitu putus asa, karena doa mereka, karena masalah mereka, ingatkan mereka, Tuhan tetap standby. Tuhan tetap siapkan tangannya untuk mengangkat, untuk meraih, untuk membawa kita ke dalam jalan kemenangannya. Berkati jemaat-Mu Bapak, di Jakarta, di Surabaya, khususnya di Manado Tuhan, biar pernyataan-Mu ada menyertai berkati. Di Batam juga Tuhan, dimanapun jemaat-Mu, mereka mendengar firman Tuhan, iman mereka dibangkitkan, semangat mereka tidak putus asa lagi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Demikian firman Tuhan saudara. Sampai jumpa dalam sesi yang akan datang. Tuhan Yesus berkati. Shalom.